Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikir dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Proklamasi. Selama ini sebagai bangsa, kita sudah melewati banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua makna yang lebih dalam menurut saya di balik Pancasila. Mungkin kita masih merasa kurang puas dengan apa yang bangsa dan negara kita sudah capai hingga saat ini. Padahal kenyataannya bahwa kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama, melewati berbagai hiruk-pikuknya selama ini, itu adalah sebuah capaian yang mustahil untuk kita tidak syukuri. Selama ini sebagai bangsa, kita sudah melewati banyak hal, apapun itu peristiwanya. Mulai dari reformasi tahun 1998, hingga tragedi Tanjung Priuk, peristiwa Malari, gerakan 30 September, pemberontakan DITII, Permesta, juga pemberontakan PKI di Madiun tahun 48, dan kenyataannya hingga saat ini terlepas dari semua itu, kita masih bersama-sama sebagai bangsa dalam bingkai negara Indonesia. Itu semua mustahil jika kita sebagai bangsa dan negara tidak memiliki fondasi atau dasar negara yang kuat. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang di tanah air sendiri dengan dinamika domestik dan juga dinamika politik global, akhirnya para pendiri bangsa berkumpul pada titik yang penting ini. Sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang dikenal dengan BPUPK. Disinilah untuk pertama kalinya keragaman dan segala perbedaan yang ada di tanah air itu dikumpulkan dan dijahit perlahan-lahan hingga akhirnya lahirlah yang kita kenal saat ini dengan Pancasila. Memang secara sejarah Pancasila dilahirkan berawal dari forum ini, dari sidang-sidang di sini. Tapi sebetulnya apa-apa yang dibahas pada sidang ini benihnya sudah dibahas berpuluh-puluh tahun ke belakang oleh para pendiri bangsa, baik yang sudah meninggal dunia maupun mereka yang tidak ikut dalam sidang-sidang BPUPK. Jadi sebetulnya Pancasila itu lahir dari pertukaran pikiran, perdebatan, dan tarik ulur kepentingan yang akhirnya berujung pada konsensus atau kesepakatan para pendiri bangsa. Tentu saja tidak mudah, karena BPUPK terdiri dari anggota yang sangat beragam. Di BPUPK ada politisi, ada pemuka agama, ada sastrawan, ada pengusaha, ada juga birokrat, ada teknokrat, ada guru, ada bangsawan, ada wartawan, juga ada wakil-wakil perempuan yang saat itu sudah berkiprah luar biasa. Dan mereka-mereka inilah yang lahir, tumbuh, dan terbentuk pada masa-masa pembentukan karakter bangsa dan negara ini di masa-masa sulit perjuangan melawan kolonial. Di antara mereka ada yang melakukan strategi kompromi, tapi ada juga di antara mereka yang memilih untuk tidak berkompromi dengan kolonial. Tapi dampaknya mereka pun ada yang diasingkan, mulai dari Bengkulu, Ende di Flores, hingga Bovendigul di Papua. Jumlah anggota BPUPK lebih dari 60 orang. Sekitar 60% anggota BPUPK itu adalah orang Jawa. Tapi 40% lainnya adalah kumpulan dari berbagai etnis dan juga suku bangsa. Ada 7 orang dari Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Minangkabau, 2 orang Madura, serta masing-masing 1 orang dari Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan juga Minahasa. Tentunya akan menjadi sangat panjang sekali kalau saya membacakan profil satu persatu dari anggota BPUPK ini. Namun sekilas saja saya akan coba menggambarkan di sini bagaimana keragaman dari anggota BPUPK itu. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kusubah Atmaja, Sukiman, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Panji Surahman Cokro Adisuryo, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Lim Koen Hian, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.R. Baswedan, Yohanes Letuhar Hari, Maria Ulfah, Siti Sukaptinah Sunaryo, P.F. Dahler, Farada Harhab, Supomo, Abikusno, Otto Iskandar Dinata, Sudirman, dan Ketua BPUPK itu sendiri, Rajiman Weddio Diningrat.